Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik agar Ia menghapuskannya, dan berakhlak baiklah pada semua manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis yang mulia ini dengan sangat jelas menerangkan pada kita bahwa ketakwaan itu tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Artinya, seorang muslim harus berusaha untuk senantiasa bertakwa dimanapun dan kapanpun, dan di dalam situasi dan kondisi apapun. Takwa adalah pakaian seorang mukmin sejati. Takwa adalah bekal paling utama bagi seorang hamba dalam menempuh perjalanan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga merupakan benteng paling kokoh untuk melindungi diri kita dari kemaksiatan dan penyimpangan. Hanya masalahnya, takwa tidak semudah diucapkan dengan lisan. Apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalimat yang agung ini tidaklah sederhana yang kita tangkap dengan pendengaran, tidak pula sebatas rutinitas yang sering kita dengar setiap kali seorang khatib mulai khutbahnya. Mudah kita ucapkan, namun kita acap kali susah dalam mencernanya, apalagi menuliskan dalam kehidupan sehari-hari. Takwa adalah sebagaimana yang diartikan oleh seorang sahabat, at-taqwa huwal khawfu bil jalil wal amalu bitanzil war ridha bil qalil wastidadu yaumir rahil. Takwa adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan rezeki yang sedikit, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir yaumul qiyamah, yaitu hari yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari di mana apa yang kita miliki selain ketakwaan tidak ada gunanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang dimaksud dengan hati yang bersih adalah hati yang tetap meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih dari kemusyrikan dan tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa keteguhan iman dan keyakinan agama kita harus tetap kita pertahankan dan kita bawa sampai mati, karena hanya bekal itu yang bisa menyelamatkan kita kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguhnya apa yang dibawa oleh manusia nanti tergantung apa yang diperbuat ketika di dunia ini. Apabila seorang menabur benih dengan baik di dunia, maka ia akan memanen pahala yang melimpah di akhirat kelak. Ibarat dagang transaksi yang paling menguntungkan adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa raganya, maka di akhirat kelak ada surga yang menantinya. Tapi apabila sebaliknya, umur yang ada hanya diisi dengan keburukan, kesia-siaan, menumpuk dosa, dan mengejar kesenangan nafsunya, maka sungguh semua itu adalah kerugian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Wal 'asr, demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-nasihati supaya mentaati kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i menafsir ayat ini, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas hamba-hambanya kecuali surah ini, niscaya surah ini cukup bagi mereka. Artinya, orang yang tidak beriman, tidak beramal salih, tidak saling menasihati dengan kebenaran, tidak saling menasihati dengan kesabaran, maka ia adalah tipe manusia yang paling merugi di akhirat.
Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami berikan balasan bagi mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah Jumat rahimakumullah, ingat baik-baik bahwa sekecil apapun amal yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Tidak akan ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pula bahwa kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa dunia ini penuh dengan tipu daya yang membuat kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh hari telah memberikan kepada kita semua dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afasimtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sungguhnya kami ciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan pada kami? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita selalu introspeksi terhadap amal perbuatan sebelum Allah Subhanahu wa taala menghitungnya. Kita harus takut akan dosa-dosa yang telah menyebabkan kehancuran sebelum ajal menjemput. Ingat bahwa ajal senantiasa mengintai kehidupan setiap orang, dan kematian selalu siap menyudahinya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang dapat menundanya atau mengajukannya sekalipun sekejap. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap yang umat mempunyai ajal, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat menundukkannya barang saat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir kehidupan kita wajib meraih husnul khotimah, yaitu kehidupan yang diakhiri dengan beramal salih secara berkesinambungan, dan taubat yang terus-menerus dari dosa dan noda. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang muslim, selama ruh belum sampai di tenggorokan, pintu taubat tetap terbuka baginya. Dan seorang muslim tidak boleh putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidup seorang, baik dan buruknya tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Baik dan buruk akhir seorang ditentukan oleh baik dan buruknya amalan di akhir hidupnya. Dan tentu barang siapa yang telah mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hendaklah senantiasa berusaha istiqomah dalam kebaikan, dengan harapan dia telah meraih akhir hidup yang baik. Jika pernah terlanjur berdosa, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia tidak akan pernah tahu kapan akhir hayatnya telah tiba. Oleh karena itu, di akhir hidup manusia senantiasa berusaha dengan segenap usaha dan doa agar kita senantiasa menutup lembaran hidup dengan sebaik-baiknya. Dan ingat baik-baik bahwa kita semua pernah melakukan dosa, dan karenanya kita harus waspadakan akibat dosa-dosa kita. Jangan sampai sekian banyaknya peringatan Allah Subhanahu wa taala berupa bencana, cobaan, dan lain sebagainya tidak pernah membuat kita sadar akan akhir kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.